laki-laki ini?" Lalu malaikat Jibril menjawabnya, "Laki-laki ini adalah umatmu ya Rasulullah, yang ketika dia di dunia, dia menghafal Al-Quran tetapi ia meninggalkan hafalannya. Ia membaca Al-Quran tetapi ia tidak mengamalkannya, dan ia memiliki ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya." Pemandangan yang kedua, Rasulullah SAW dihadapkan pada hamparan sungai yang luas yang terbuat dari darah yang kental dan bau. Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang berenang di sungai itu, lalu ia tampak kelelahan dan berenang menuju ke tepian sungai. Lalu Rasulullah juga melihat ada laki-laki lain di tepi sungai itu yang bertubuh kekar dan kuat, yang membawa batu kerikil yang tajam dan runcing sebesar bola pingpong. Lalu laki-laki itu menjambak rambut laki-laki lain yang berenang ke tepian sungai itu, lalu memasukkan batu kerikil itu secara paksa ke mulut laki-laki tersebut sehingga terlihat lehernya patah-patah penuh dengan batu kerikil yang tajam itu. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa laki-laki itu? Kenapa mereka disiksa seperti itu ya Jibril?" Lalu malaikat Jibril menjawabnya, "Laki-laki itu adalah umatmu ya Muhammad, yang selama di dunia ia melakukan riba." Pemandangan yang ketiga, Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki yang duduk di hamparan yang luas dan kering. Lalu ada seorang laki-laki yang datang membawa batu kerikil yang tajam. Lalu laki-laki itu menjambak laki-laki yang sedang duduk itu secara paksa, lalu memasukkan batu kerikil itu ke sela-sela bibir laki-laki itu sehingga tersobeklah mulut laki-laki itu hingga ke telinga. Lalu laki-laki itu menggelepar kesakitan, mencoba untuk melepaskannya. Lalu hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa laki-laki ini ya Jibril? Kenapa mereka diperlakukan seperti itu, disiksa seperti itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab pertanyaan Nabi Muhammad, "Laki-laki ini adalah umatmu ya Muhammad, yang ketika di dunia ia menyebarkan berita dosa, yang menyakiti dan merugikan orang lain, mengadu domba, menyebarkan fitnah sehingga terjadi perkelahian, dan juga menyebarkan berita bohong yang merugikan para ulama, orang-orang yang sholih dan bertakwa." Pemandangan yang keempat, Rasulullah SAW melihat ada api yang besar dan membara, dan di atas api itu terdapat kuali yang sangat besar. Nah, saking panasnya api itu berubah warna menjadi warna merah. Lalu Rasulullah SAW mendengar dari dalam kuali itu terdengar suara jeritan laki-laki dan perempuan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa mereka dan apa dosa mereka?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu ya Muhammad, yang ketika di dunia laki-laki dan wanita yang berbuat zina dan selingkuh kesana kemari." Poin yang kedua yaitu pelajaran yang dapat saya ambil setelah selesai menonton video itu, yaitu jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang yang dibenci oleh Allah karena melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai itu terjadi, karena Rasulullah berkata, "Al-qabru hufratun min hufarin niran," artinya kuburan adalah salah satu lubang dari lubang-lubang penyiksaan di dalam api neraka jahanam. Dan kita harus menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bertakwa dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholih dan sholihah. Karena Rasulullah SAW berkata, "Wal qabru rawdatun min riyadil jannah." Kuburan juga bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sholih dan sholihah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, itu adalah suatu persinggahan dari salah satu taman di antara taman-taman surga Allah. Komitmen apa yang akan saya terapkan di dalam hati saya dan dalam kehidupan saya sehari-hari, yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan wajib menuntut ilmu supaya tidak tergolong ke dalam orang-orang yang menempati neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan, orang-orang yang menempati neraka jahanam itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. Karena kita mempunyai 4 kewajiban terhadap ilmu, yaitu menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu, yang kedua wajib mengamalkan ilmu, yang ketiga wajib mendakwakan ilmu, dan yang keempat wajib sabar di atas ilmu. Upaya yang akan dilakukan
Allah Subhanahu wa taala.